Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung kembali di mata kuliah analisis real untuk pertemuan kita yang ke-11 ya. Dan untuk pertemuan ini kita lanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu sifat kelengkapan bilangan real ya. Nah, ini akan saya jelaskan definisi dari supremum dan infimum. Yang pertama adalah misal itu S itu adalah himpunan bagian tak kosong dari himpunan bilangan real ya. S dikatakan terbatas di atas jika ada U itu anggota bilangan real sedemikian hingga S itu kurang dari atau sama dengan U, di mana S yang dimaksud di sini adalah anggota himpunan S yang besar ini. Untuk selanjutnya U disebut batas atas dari S. Oke ya, di situ. Terus yang kedua, contohnya saja ya. Ini langsung saya jelaskan contohnya. Contohnya ada S di sini, saya ambil himpunan yang anggotanya X, demikian hingga X itu anggota bilangan real, di mana untuk X itu kurang dari 2. Maka S terbatas di atas karena ada angka 2 ya. Ada U-nya yang dimaksud di sini itu adalah angka 2 ini, itu anggota bilangan real sedemikian hingga untuk setiap anggota himpunan ini kurang dari atau sama dengan U ya. Jadi kalau ini U-nya 2 berarti setiap anggota himpunan yang S ini itu kurang dari atau sama dengan 2. Contoh, anggota ini himpunan ini paling besar kan 1, sekian gitu kan. Itu pasti kurang dari 2. Sedemikian hingga karena itu kurang dari 2, semuanya itu kurang dari 2, maka 2 ini merupakan batas atas dari himpunan S, seperti itu. Untuk batas bawah itu pengertiannya sama. Jika ada V di mana V itu lebih kecil atau sama dengan dari S itu adalah himpunan, S itu adalah anggota himpunan S yang besar ini, maka V di sini disebut batas bawah. Contohnya ya, yang ini tadi. Contohnya enggak ada ya. Oke, sekarang saya kasih contohnya. Nah, ini contohnya himpunan S itu adalah himpunan anggota S demikian hingga 1 itu kurang dari atau sama dengan X ya. Nah, misalkan ini ada U, ada V. V-nya kita ambil angka 0 misalkan. Nah, ini kan kalau di data 1 terus 1, berapa, terus 1, berapa lagi, seperti itu kan, dan seterusnya ke kanan. Maka yang paling kecil, anggota yang paling kecil di himpunan S ini adalah 1 loh, dimana 1 ini itu lebih besar dari 0. Nah, karena ada angka 0 yang dimana 0 itu anggota bilangan real, maka 0 ini disebut batas bawah dari himpunan ini, himpunan S ini. Dan dikatakan pula S ini terbatas di bawah karena dia mempunyai batas bawah, seperti itu. Paham ya? Contohnya lagi, misalkan diambil V-nya itu 1. Nah, 1 kurang dari atau sama dengan 1. Nah, karena 1 anggota bilangan real, maka 1 ini juga termasuk batas bawah dari S ini tadi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
suatu himpunan dikatakan terbatas apabila mempunyai batas atas atau batas bawah ataupun kedua-duanya ya. Nah, sebaliknya jika dia tidak mempunyai salah satu saja dari batas ini, maka dia dikatakan himpunan tak terbatas, seperti itu. Oke, itu untuk pengertian dari batas atas dan batas bawah ya. Sekarang kita masuk definisi 232. Nah, misalkan S itu himpunan bagian tak kosong dari R. S terbatas atas, maka U disebut supremum atau batas atas terkecil jika tidak ada bilangan yang lebih kecil dari U yang merupakan batas atas dari S. Paham ya? Sebagai contohnya, misalkan ini tadi tak buatkan yang baru, S sama dengan himpunannya anggotanya X sedemikian hingga anggota bilangan real. Untuk X nya itu X kurang dari 6 misalkan. Maka kita ambil ya U sama dengan 6. Nah, 6 ini setiap anggota himpunan S ini kan yang paling besar kan 5, sekian kan, 5, sekian itu pasti kurang dari atau sama dengan 6. Nah, maka 6 ini disebut batas atas. Ada lagi batas atas yaitu 7. Misalkan diambil 7. Nah, 5, sekian itu tadi pasti kurang dari sama dengan 7, maka 7 juga disebut batas atas. Nah, himpunan batas atas itu terdiri dari S ini 6, terus 6 sekian kan, karena S nya real maka 6 nya ini bisa koma sekian terus 7. Nah, diambil dari sini yang paling kecil mana? Yang paling kecil kan 6. Maka 6 ini disebut supremum yang dilambangkan dengan sub. Kalau himpunannya apa? Himpunannya S berarti sub S. Jadi supremum dari S di mana S-nya adalah himpunan ini, maka supremumnya adalah 6. Seperti itu pemahamannya tentang supremum. Kalau infimum itu juga sama. Kalau infimum misalkan ini toh, ini tadi 0 juga merupakan batas bawah, 1 juga merupakan batas bawah. Nah, himpunan batas bawah itu kan yang paling besar itu kan 0. Terus di sini negatif 0, berapa sekian. Terus di sini misalkan negatif 1. Oh, ini ada 1 ya. Mohon maaf, ini masih setelah 0 ini 0, sekian ya kan. Terus ini misalkan 1 misalkan. Nah, kalau infimum itu adalah batas bawah terbesar. Yang paling besar dari deretan ini mana? Ini yaitu 1. Maka 1 itu sama dengan infimum dari S. Seperti itu pemahaman infimum dan supremum. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini batas bawah itu di batas bawah terbesar itu dinamakan infimum. Nah, seperti itu. Jika infimum dan supremum dari S ada, maka dilambangkan ini tadi ya. In S itu menandakan infimum, sub S itu adalah supremum, seperti itu. Dengan demikian nanti kalian sudah bisa mengetahui ya infimum dan supremum dari sebuah bilangan, sebuah himpunan, mohon maaf. Oke, sekarang ini ada saya buatkan sedikit tugas ya. Misalkan A sama dengan himpunannya anggotanya X, anggotanya mandiri sedemikian hingga
1 kurang dari X kurang dari 10 ya. Tentukan infimum dari A dan supremum dari A. Nah, coba kalian kerjakan yang ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan, ada yang kurang berkenan, dan apabila masih membingungkan nanti bisa ditanyakan secara langsung kepada saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.